Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 22 Mei 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tolak penggusuran puluhan pedagang pasar Merdeka demo di kantor Gubernur Maluku. Puluhan pedagang pasar Merdeka menggelar aksi demo di kantor Gubernur Maluku, Rabu 22 Mei 2024. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 12:30 siang di lokasi, terlihat massa menumpangi mobil pick-up dengan alat pengeras suara. Mereka bergantian menyampaikan aspirasi. Para pedagang yang didominasi emak-emak itu menolak penggusuran lapak di Pasar Merdeka. Mereka berusaha menerobos pagar kantor Gubernur Maluku namun dihalangi petugas Satpol PP. Beberapa menit kemudian perwakilan pedagang dipanggil untuk bertemu dengan penjabat Gubernur Maluku Sadalili. Terpisah dari itu, salah seorang pedagang Handayani Sinanu menyampaikan keluh kesahnya kepada awak media. Dirinya menilai pemerintah hanya duduk di kursi empuk dan menerima gaji setiap bulan tanpa memperdulikan nasib ribuan pedagang di Pasar Merdeka. Sementara pedagang di pasar harus berjuang menahan terik matahari dan derasnya hujan untuk sesuap nasi. Dia mengeluh kebijakan pemerintah terkait penggusuran lapak di pasar, sebab jika tak berjualan kemana lagi dia harus mencari nafkah. Tak hanya soal kehidupan para pedagang, Sinanu juga kecewa karena sudah membayar puluhan juta untuk menempati lapak di pasar. Untuk membayar, dia rela mengambil hutang di bank, namun jika tempat berjualannya digusur pemerintah, bagaimana lagi mau membayar angsuran? Di luar daripada itu, Tribuners dari pedagang kerap kali ditagih retribusi hingga Rp50.000 per hari. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Bodewin Watimena lantik Hari Farfar jadi Ketua Ikatan Motor Indonesia Kota Ambon. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, melantik Hari Putra Farfar sebagai Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kota Ambon. Anggota DPD Kota Ambon itu dilantik bersama sejumlah pengurus lainnya di ruang Flisingan lantai 2 Balai Kota Ambon, Selasa 21 Mei 2024 sore. Usai melantik, Watimena berharap dengan keberadaan pengurus yang baru dilantik ini bisa menghidupkan kembali gairah prestasi olahraga otomotif. Menurutnya potensi anak muda yang menggemari dunia otomotif di kota berjuluk Manise ini sangat banyak, sehingga itu harus dimanfaatkan dengan memberikan kontribusi yang positif kepada pemerintah, salah satunya bantu mengedukasi bahaya balap liar. Sementara itu, Tribuners, Hari Putra Farfar, Ketua IMI Kota Ambon yang terpilih secara aklamasi itu, menjelaskan setelah dilantik, pihaknya akan fokus lebih dulu untuk perbaikan tata kelola organisasi. Mengingat olahraga motor ini bukan hanya sekedar olahraga hobi, tetapi juga olahraga prestasi. Selanjutnya ada beberapa agenda IMI yang akan dilaksanakan, seperti mulai mendukung program pemerintah untuk mensosialisasikan tentang balap liar dan safety riding, kemudian mendukung Kamtipmas yang sementara ini sedang digelorakan oleh Polresta Pulau Ambon. Untuk meningkatkan prestasi adalah dalam setiap pelantikan pengurus, baik itu cabang olahraga maupun yang lain, ada harapan di situ. Harapannya adalah pengurus yang baru tentu harus bisa semakin meningkatkan kinerja organisasi secara internal, tetapi juga mampu untuk meningkatkan prestasi dari setiap cabang olahraga. Nah, pengurus IMI Kota Ambon setelah vakum begitu lama, kita harapkan kehadiran teman-teman pengurus yang baru akan mampu untuk menghidupkan kembali semangat, gairah, bahkan prestasi otomotif di Kota Ambon. Itu akan bisa membantu kita untuk memperkenalkan Kota Ambon kembali dari cabang olahraga motor atau Ikatan Motor Indonesia. Ada beberapa hal yang nantinya akan dilakukan ke depan dalam program kegiatan ini Kota Ambon. Yang pertama itu bahwa karena ini organisasi sudah vakum lumayan lama, jadi kita akan melakukan tata kelola organisasi dulu. Kita benahi supaya tiap bidang bekerja sesuai dengan
fungsinya. Yang kedua bahwa IMI ini hadir hari ini ya ketika dilantik dari berbagai macam kalangan profesi. Dan terus terang saya merasa sangat terhormat karena boleh dipilih sebagai ketua secara aklamasi perwakilan dari seluruh tim yang terdaftar di Kota Ambon. Pemuda-pemuda di Kota Ambon soal dunia otomotif ini tidak kita ragukan. Ya dibanding dengan cabang olahraga yang lain, saya rasa setelah tinju, atletik, sepak bola, dan beberapa cabang yang selama ini menyumbang ya prestasi bagi kota ini memiliki peluang yang besar. Kita bisa lihat saja bahwa potensi anak muda kita di Kota Ambon yang sangat Masih dari Kota Ambon, Tribuners dilantik jadi Ketua IMI Ambon. Hari Farfar minta Pemkot fasilitasi pembangunan sirkuit permanen. Penjabat Wali Kota Ambon Bodewi Watimena melantik Hari Putra Farfar sebagai Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kota Ambon. Usai dilantik, anggota DPRD Kota Ambon itu menitipkan pesan kepada pemerintah kota atau Pemkot Ambon agar ke depan dapat memfasilitasi untuk adanya sirkuit permanen di kota berjuluk Manise ini. Menurutnya, Tribuners, keberadaan sirkuit permanen dapat membina bakat dan talenta anak-anak muda, sehingga hobi mereka bisa tersalurkan dengan baik di jalur yang benar. Keberadaan sirkuit permanen lanjutnya juga bisa meminimalisir adanya aksi-aksi balap liar yang kerap meresahkan warga. Merespon itu, penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena juga turut prihatin dengan tidak tersalurnya bakat dan talenta anak muda yang menggemari motor ini. Sehingga pihaknya juga telah berupaya untuk adanya pembangunan sirkuit di kota berjuluk Manise ini. Hari ini bukti bahwa terakhir bahwa IMI Kota Ambon nantinya ke depan akan bersinergi dengan pemerintah. Kita mencoba untuk membangun komunikasi supaya setidaknya bisa disediakan fasilitas untuk menyalurkan hobi, kan? Karena olahraga otomotif ini bukan hanya olahraga hobi, tapi olahraga prestasi. Supaya ada tempat di mana kalau belum bisa bangun sirkuit permanen, minimal ada lahan pemerintah Kota Ambon yang bisa difungsikan sebagai sirkuit sementara, kan? Nah, itu juga dalam rangka membina bibit-bibit dan potensi anak-anak muda, talenta anak muda kita di bidang otomotif. Jadi begitu. 1, 2, 3. Di antaranya, ini kami akan melakukan perbaikan tata kelola organisasi, mengingat olahraga motor ini bukan hanya sekedar olahraga hobi, tetapi juga olahraga prestasi. Maka kami berharap ke depan Pak Wali dengan kehadiran Di antaranya, ini kami akan melakukan perbaikan tata kelola. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners. Ciptakan wirausaha baru, anak muda dilibatkan dalam pelatihan tenun dan batik. Sebanyak 11 anak muda Ambon dilibatkan dalam program Pemkot Ambon yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disparinda Kota Ambon, Senin 20 Mei 2024. Program ini difokuskan pada pelatihan tenun dan batik sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong keterampilan dan potensi membatik dan penenun muda.
Ketua Pelaksana Kegiatan Firsa Atamimi mengatakan, dengan adanya program ini, anak muda diharapkan mampu memberikan peluang baru untuk berwirausaha di bidang tenun dan batik. Hal ini sejalan dengan upaya Disperindak Kota Ambon dalam menciptakan wirausaha baru. Salah satu peserta pelatihan, Jen, mengaku bersyukur dapat dilibatkan dalam kegiatan ini karena pelatihan ini sangat membantu meningkatkan wawasan dan membuka peluang pekerjaan. Lanjutnya, Tribuners, peluang kerja yang nantinya berhasil diciptakan dapat membantu diri sendiri dan masyarakat umumnya. Diketahui acara ini berlangsung 3 hari mulai dari 20 sampai dengan 22 Mei 2024. Sebanyak 30 peserta mengikuti pelatihan, diantaranya 15 peserta pembatik dan 15 peserta penenun. Program ini berlangsung pada kantor PKK Kota Ambon di Jalan Raya Patimura, Kota Ambon. Dalam pelatihan menghadirkan 2 narasumber pengrajin profesional dari YL Handicraft Yogyakarta. Mereka berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada para peserta pelatihan, membantu mereka memahami langkah-langkah dan proses yang diperlukan dalam menciptakan tenun dan batik yang indah dan berkualitas. Terkait dengan kegiatan ini untuk pelatihan melibatkan pelaku usaha dari tenun dan pelaku usaha dari batik, dan kita juga melibatkan anak-anak muda yang dari alumni dari SMK 7 dengan tujuan agar setiap anak muda di Kota Ambon wajib memiliki keterampilan sesuai dengan potensi yang mereka punya. Bagian anak muda yang hobi membatik atau untuk menenun, di sini merupakan medianya. Jadi di sini juga kita ajarkan bagaimana caranya pewarnaan dari alam, bagaimana teknik membatik dan menenun yang baik dan benar sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas. Ini harusnya kotak besar dikit, kotak lebih kecil daripada ini. Jadi pas kata nih jangan per satu ini pengen kecil sekali, lebih kecil. Tribuners, begini keseruan komunitas penggerak kora-kora berbagi praktik baik dengan tenaga pendidik di Banda. Sebanyak 106 guru yang tergabung dalam komunitas penggerak kora-kora berbagi praktik baik kepada tenaga pendidik di sejumlah sekolah di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah atau Malteng, Selasa 21 Mei 2024. Ratusan guru dari 11 kabupaten kota di Maluku itu dibagi dalam 11 kelompok. Masing-masing kelompok ditempatkan di tiap-tiap sekolah baik SD hingga SMA di Banda untuk berbagi. Mereka berbagi praktik baik yang merupakan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Pantauan tribunambon.com, awalnya komunitas penggerak ini berbagi materi terkait dengan cinta, bangga, paham rupiah, dan juga berbagi ilmu lainnya. Setelah itu, guru-guru dalam komunitas penggerak kora-kora ini mulai diskusi dengan para guru di sekolah tersebut. Mereka berdiskusi tentang apa yang menjadi hambatan dan tantangan mereka dalam mengajar. Kemudian guru penggerak komunitas ini akan memberi solusi. Diskusi dan materi berlangsung mulai dari pukul 8 pagi hingga setengah 12 siang. Selvira Mastur, salah seorang guru di SD Negeri 247 Maluku Tengah yang merupakan lokasi refleksi praktik baik ini, bersyukur dengan kehadiran komunitas penggerak. Tak hanya lewat daring, kehadiran langsung komunitas penggerak ini menjadi wadah para guru bisa berbagi ilmu tentang pendidikan, khususnya Merdeka Belajar. Dia pun berharap ke depan hal tersebut bisa dilanjutkan agar pendidikan di Banda bisa semakin maju. Hal senada juga diungkapkan Kepala SMA Negeri 1 Maluku Tengah, Badiun. Menurutnya, wawasan para guru di SMA Negeri 1 Maluku Tengah bisa semakin bertambah dengan kegiatan refleksi baik ini. Dia juga berharap apa yang telah didapat bisa diimplementasikan dengan baik oleh guru di SMA Negeri 1 Malteng. Diketahui Tribuners, kegiatan ini merupakan bagian dari Merdeka Mengajar. Kegiatan diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku dan telah berlangsung mulai dari 19 Mei hingga 22 Mei 2024. Turut terlibat Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tengah Husein Mukadar dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Ferdinand Taso yang sebelumnya aktif terlibat dalam memberikan masukan arahan terhadap penggerak komunitas. Kegiatan guru penggerak refleksi ini, komunitas refleksi ini kita harap bukan untuk kali ini saja,
kegiatannya kalau bisa di tahun-tahun mendatang atau di semester-semester yang ke depan bisa terulang lagi supaya ketemu saling berbagi ilmu tentang pendidikan khususnya kurikulum Merdeka Belajar. Ya. Sekolah ini seberapa kali mereka datang? Baru yang pertama kali untuk tim komunikasi ini baru, tapi kalau untuk sosialisasi saja sudah pernah Pak Din datang. Ya sudah beberapa kali dengan peminalan Merdeka Belajar, terutama pengisian PNM. Dari guru-guru, Isi Mahatma Gupena dan kepala sekolah sangat bangga, sangat simpati dengan kehadiran guru-guru penggerak yang di sini untuk memberikan masukan-masukan yang penting untuk menambah mereka punya wawasan agar pembelajaran itu berjalan sesuai dengan apa kebersamaan dalam pelajaran Merdeka Belajar itu tercapai. Ya, itu ya Bapak Ibu ya, kita itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Saya Jelang HUT ke-67 tahun Kodam 15 Patimura, TNI Polri dimasuki bakti masal di Pelabuhan Amahai. Menjelang HUT ke-67 Kodam 15 Patimura, Kodim 1502 Masohi menggelar giat karya bakti serentak di Pelabuhan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu 22 Mei 2024. Bakti sosial ini melibatkan anggota Polri dari Polsek Amahai, Brimob Amahai, hadir juga Kepala Kecamatan Amahai, BPBD Maluku Tengah, dan sejumlah pedagang kaki lima atau PKL, TKBM Pelabuhan setempat. Dandim 1502 Masohi Letkol Yusuf Aksa mengatakan kolaborasi antara aparat TNI dan Polri juga pemerintah kecamatan dalam kegiatan sosial seperti ini merupakan wujud sinergi dan kebersamaan dalam melayani masyarakat. Dijelaskan Kodam 15 Patimura menggelar giat berbeda untuk menyambut hari jadi Kodam di 2024 ini. Tujuan lainnya adalah untuk memperketat hubungan antara TNI, Polri, dan masyarakat serta meningkatkan semangat kebersamaan dan solidaritas. Sementara itu, Camat Amahai Arthur Mairiring mengapresiasi agenda Kodim Masohi yang memilih Kecamatan Amahai sebagai lokus kegiatan. Ia juga mengucapkan selamat hari ulang tahun Kodam 15 Patimura yang ke-67 tahun. Kita akan melaksanakan pembersihan. Kita tahu di seputaran pantai ini, di sebelah kanan kita ini sangat kotor, ini bisa dilihat, sehingga ini menjadi sasaran kita untuk kita bagaimana bersinergi. Kita juga melihat masyarakat bersama-sama dengan kita dari Kecamatan Amahai dan teman-teman di Pelabuhan KPLP ini juga ikut bersama dengan kita. Ini bukti keberpihakan TNI dan Polri kepada masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih, lingkungan yang tertib, dan kita berharap bahwa biota-biota laut dengan bersihnya ini bisa kita jaga. Atas nama pemerintah Kecamatan Amahai, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dandim bersama jajarannya yang sudah boleh memilih Kecamatan Amahai sebagai lokus di hari ulang tahun Kodam yang ke-67 tahun. Mewakili masyarakat, Ketong sangat mengapresiasi kerja dari TNI dan juga Polri di hari yang baik ini. Ketong tahu bahwa memang di seputaran pelabuhan ini memang sampahnya lumayan banyak karena memang kebanyakan juga sampah-sampah kiriman karena cuaca. Jadi inisiatif daripada karya bakti
Di hari ini betul-betul ketong sangat mengucapkan terima kasih banyak. Bawa di oto sana. Satu sih dia berita tau. Jadi coba ke pelabuhan. Are. Harga ikan di Pasar Langgur naik akibat cuaca buruk, momar 6 ekor dijual Rp50.000. Hujan, angin disertai gelombang tinggi mempengaruhi harga jual ikan di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra. Pantauan tribunambon.com di Pasar Langgur Rabu 22 Mei 2024, harga ikan mengalami kenaikan. Biasanya ikan dijual dengan harga Rp10.000 per tumpuk, namun berhubung cuaca buruk, harga ikan melonjak drastis. Rata-rata ikan dijual seharga Rp50.000 per tumpuk dengan jumlah bervariasi tergantung ukuran. Misalnya ikan momar 6 ekor besar dihargai Rp50.000, ikan komo 5 ekor Rp50.000, sementara ikan kawalinya per tumpuk isi 6 ekor, ukuran kecil dijual Rp20.000. Bahkan untuk 1 ekor ikan sakuda ukuran sedang dibanderol Rp150.000. Siti, salah satu pedagang ikan di Pasar Langgur, mengakui kurang lebih 2 pekan harga ikan melonjak. Menurutnya untuk 1 ember ikan momar dibanderol Rp1,5 juta dari pemasok, sebelumnya dijual Rp750.000 jika harga normal. Dirinya menambahkan kenaikan harga tidak bertahan lama, setelah cuaca kembali pulih tentunya harga jual kembali normal. Justru itu, keton juga mau tidak ambil, nanti keton tidak dapat ikan jualan. Terpaksa biar mahal keton ambil saja. Tribuners, 3 organisasi Katolik di Maluku resmi dilantik siap berkontribusi bangun bumi Raja-Raja. 3 organisasi Katolik resmi dilantik siap berkontribusi bangun Maluku. 3 organisasi tersebut adalah Pemuda Katolik, Ikatan Sarjana Katolik atau ISKA, dan Paguyuban Wartawan Katolik atau PWKI. Pelantikan 3 organisasi tersebut diawali dengan perayaan Ekaristi yang dipimpin langsung oleh Uskup Keuskupan Amboina Inongutra, Senin 20 Mei 2024 di lantai 5 kantor DPRD Maluku. Ketua Pemuda Katolik Dominikus Deinse Oratmangun SP dilantik langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Stefanus Asad Gusma. Kemudian Andreas Ratwanak MM selaku Ketua DPD Ikatan Sarjana Katolik Maluku dilantik Wakil Sekjen DPP ISKA Wahyu Handoko. Sedangkan Saswati Matakena Eshut yang menjabat Ketua Paguyuban Wartawan Katolik Maluku dilantik oleh Wakil Ketua Umum DPP PWKI Mercy Tirayo. Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Asad Gusma mewakili pengurus pusat 3 organisasi mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah daerah serta hierarki gereja yang langsung dihadiri Uskup Keuskupan Amboina. Dikatakan mereka siap berkolaborasi membangun Maluku. Uskup Keuskupan Amboina merasa bangga karena ketiga organisasi Katolik ini kembali bangkit dan resmi dilantik. Dirinya berharap semua organisasi Katolik bersama gereja memberikan kontribusi rohani dan duniawi bagi bangsa dan negara terutama di Maluku. Uskup Inongutra juga memotivasi para pengurus dengan yel-yel yang mengajak semua untuk terlibat aktif membangun gereja dan negara.
Penjabat Gubernur Maluku Sadalili dalam sambutannya yang dibacakan oleh staf ahli Gubernur Maluku bidang kemasyarakatan dan SDM, Fibra Bremeri menyampaikan bahwa atas nama pemerintah Provinsi Maluku mengucapkan selamat kepada pengurus pemuda Katolik Komisariat Daerah Maluku, Ikatan Sarjana Katolik atau ISKA, Provinsi Maluku dan Paguyuban Wartawan Katolik Indonesia atau PWKI Maluku yang baru saja dilantik. Menurutnya Ikatan Sarjana Katolik dan Pemuda Katolik Komisariat Daerah Maluku merupakan sebuah gerakan yang dimotori oleh pemuda-pemuda Katolik yang diharapkan menjadi pemimpin baik dalam tubuh Katolik sendiri maupun dalam lingkup daerah maupun nasional. Wartawan Katolik juga diharapkan dapat membantu pemerintah Provinsi Maluku dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat dan mensukseskan Pilkada serentak 2024. Dengan cara berita yang disampaikan itu harus benar-benar menyejukkan dan jauh dari berita hoax. Penyerahan pangkat PWKI oleh pengurus pusat kepada ketua terpilih. Bendera ini sebagai simbol penyerahan tanggung jawab serta amanah dari pengurus. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 22 Mei 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan